Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan pemahaman atau memperkenalkan salah satu tool terbaru dari Google yang namanya adalah Google Jambox. Jambox ini adalah semacam salah satu fitur yang diberikan oleh Google untuk memberikan kemudahan bagi kita sebagai tenaga pendidik, baik guru ataupun dosen, bagaimana memberikan materi pembelajaran hanya dengan menggunakan suatu papan digital yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan materi kepada anak didik kita. Baik, pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan apa itu Google Jambox dan bagaimana cara penggunaan daripada Google Jambox itu sendiri. Sekilas bahwa Google Jambox ini adalah suatu inovasi atau suatu tool baru yang dikembangkan oleh Google. Itu sebenarnya sudah dikembangkan pada tahun 2016. Dia ini semacam suatu papan digital interaktif atau papan digital yang terhubung dengan internet dan bisa dimanfaatkan untuk memberikan materi atau pembelajaran kepada anak didik kita dalam seperti kita menulis di papan tulis di dalam kelas. Jadi kalau misalnya kita menulis di papan belajar secara tatap muka di kelas, kita kan ada papan tulis. Jadi di sini papan tulis tersebut diubah menjadi papan tulis digital yang kalau kita buka di HP dia bisa dengan menggunakan touchscreen ataupun kita menggunakan laptop yang touchscreen, kita juga bisa menulis dengan mudah pada papan digital yang disediakan oleh Google. Nah, Google ini Jambox ini dirilis tahun 2016. Dia bisa fungsinya itu bisa menciptakan media pembelajaran untuk interaktif, kolaboratif dan hanya dengan menggunakan jaringan internet secara online. Jadi sekali lagi Google Jambox ini adalah suatu papan digital yang memang bisa kita manfaatkan untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Kita bisa dengan menggunakan Google Jambox kita bisa men-sharing materi, tulisan, catatan ataupun ide-ide yang bisa kita tuliskan secara langsung pada papan digital yang dengan mudah. Oke, ini kalau misalnya sama seperti Google pembelajaran sekarang, kalau misalnya kita di dalam kelas suatu ruangan untuk membuat meeting, kita kan perlu ruang. Nah, di sini di dalam ruangan ini kita bisa menjelaskan materinya itu secara mudah seperti kita menulis di suatu papan tulis. Dan hebatnya lagi Google Jambox ini tersedia fitur untuk mengundang siswa ataupun anak didik kita untuk bergabung untuk melihat penjelasan dari materi yang disampaikan. Jadi kita bisa share Google Jambox ini bisa mengajak siswa kita untuk bergabung dalam ruangan atau dalam kelas yang memang kita buatkan untuk memberikan materinya. Ini sekilas tampilan dari Google Jambox. Ada tampilannya yang modelnya seperti ini, tampilan awalnya. Kita bisa mengakses di halaman link jambox.google.com. Ini adalah tampilan dashboard ketika kita membukanya pertama sekali. Syaratnya untuk membuka Google Jambox ini kita harus login dengan menggunakan Gmail. Ini adalah tampilan dasar dashboard awalnya ketika kita memberikan atau masuk ke dalam halaman untuk memulai pengajaran kita. Ini sekilas tampilan-tampilan daripada Google Jambox itu sendiri. Nah, itu sekelas teori saja. Saya fokus kepada prakteknya. Bagaimana cara menggunakan Google Jambox ini? Saya akan demokan. Oke, ini adalah saya membukanya menggunakan browser Google Chrome. Ini adalah saya login dengan menggunakan Gmail. Oke, ini Gmail. Ini akun Gmail saya. Araniri, saya kebetulan menggunakan akun araniri.ac.id. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita mengakses daripada Google Jambox itu sendiri. Ini ada gem terbaru, artinya ini adalah materi baru yang baru saya buat. Ini artinya kalau ada materi-materi yang sudah kita berikan di sini akan dipaparkan semuanya nanti. Kalau sebenarnya saya baru satu. Dan nanti akan, kalau kita bisa menghapusnya juga, bisa mendownload sebagai file PDF ataupun bisa menghapus. Saya contohkan misalnya saya menghapus saja, hapus, oke. Kemudian di sini kita tidak ada dokumen apa-apa.
Baru nanti ini kita bisa men-settingnya, ini hanya untuk sortir bahwa ada dokumen yang memang milik kita saja ataupun kita men-sharingnya kepada siswa kita ataupun bisa diakses oleh semua orang. Ini kalau ini link artinya masukkan kode jam ini artinya kita mencari dokumen yang telah kita buat. Langsung saja saya akan coba mempraktekkan kalau ini menu untuk melihat apa tentang Jamboard, mau belajar kita, bantuan dan lain sebagainya. Oke, saya langsung akan mempraktekkan bagaimana cara membuat dokumen Jamboard ini. Di sini di fitur di bawah tanda ikon panah, silahkan klik baru, kemudian kita akan langsung diarahkan ke halaman daripada papan digital kita yang pertama. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini untuk undo atau urungkan seperti biasa kita mengetik di Microsoft Word, ada undo, ada redo. Kemudian ini untuk memperbesar, kemudian ini memperkecil atau paskan 47%. Kemudian ini kita bisa mengganti warna belakangnya seperti ini. Ini kalau misalnya garis-garis seperti ini berguna sekali bagi yang belajar matematika, rumus-rumus mungkin bisa menggunakan ini. Oke, saya balik ke ini, ke putih. Kemudian ini ada fitur satu artinya kita disuguhkan untuk bisa memberikan materinya itu dalam beberapa papan tulis. Misalnya ini papan tulis pertama, kita selesai dengan materi pertama, kita bisa geser untuk papan tulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya ini bisa kita geser-geser apabila kita mau menyelesaikan materi kita. Misalnya selesai topik materi pertama, kita mau kasih materi kedua, kita bisa geser ke materi kedua atau bisa kita pisahkan misalnya materi pertama, materi kedua yang selanjutnya itu dengan warna-warna yang berbeda. Sedangkan ini adalah menu untuk misalnya kita mengganti nama. Kalau saya tadi tanpa judul, misalnya namanya materinya adalah pengenalan komputer. Oke, maka akan diberikan namanya. Kemudian kalau ini nanti bisa kita simpan dokumen kita dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk gambar kalau untuk menghapus. Kemudian ada fitur yang memang bisa kita berguna sekali yang perlu dipahami adalah kita bisa membagikan ruangan atau kelas kita ini kepada siswa didik kita. Artinya, kalau Zoom itu kan kita ada link untuk memberikan kepada orang lain. Kalau Google Meet juga sama, supaya siswa bisa bergabung ke dalam kelas kita. Ini juga sama. Dengan kita membagikan link ini, kalau saya misalnya hanya ke UIN Araniri saja, jadi kita bisa share link ini, link disalin, kemudian selesai. Kemudian link yang kita itu kan bisa kita share misalnya ke ke Google Classroom atau ke kelas kita. Seperti contoh saya share di sini, saya share di ini link Google Jamboard. Maka ketika saya share di sini ke siswa semuanya, maka mereka akan langsung bisa bergabung dengan klik link tersebut. Ketika mereka mengklik link nanti akan tampil di sini kira-kira siswa mana yang bergabung. Ini sebagai demo, mungkin tidak ada siswa yang bergabung. Kalau ada siswa yang bergabung, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, ini. Ketika misalnya ada yang bergabung, nanti akan nampil di sini siapa. Kalau ini seperti contohnya adalah satu siswa mahasiswa saya yang sedang bergabung, dia akan nampak di sini. Akan nampak mahasiswanya yang bergabung di sini. Oke. Itu sekilas ini akan nampak di sini nanti kalau ada siswa yang bergabung. Ini. Jadi kalau mau dibagikan ya silakan. Nanti hebatnya kita bisa siswa yang bergabung nanti mereka bisa mengedit dokumen, bisa memberikan catatan atau bisa hanya cuma melihat saja. Kita bisa setting di sini nanti. Oke. Baik. Ini fitur ini adalah tool atau alat yang bisa kita gunakan untuk kita mencoret-coret di papan kita ini. Contoh yang pertama adalah pena. Dengan menggunakan pena, ini adalah pulpen yang bisa kita gunakan untuk menulis di sini. Misalnya saya tuliskan UIN seperti ini. Menulisnya menggunakan apa? Sarankan pakai mouse kalau kita menggunakan komputer. Tapi kalau menggunakan touchscreen di HP atau ada laptop yang touchscreen, itu akan lebih mudah lagi untuk menulis. Kalau mau ini fiturnya untuk menghapus. Kita bisa menghapus, kita ini kan, oke seperti ini. Kalau misalnya tidak perlu. Kalau misalnya tidak merasa diperlukan, ada kesalahan, kita bisa menghapusnya seperti ini. Oke, sangat mudah sekali.
Nah, seperti ini. Atau kita bisa memberikan warna-warna yang warna biru atau warna merah. Kita bisa menuliskan catatan hello misalnya seperti ini. Oke, kita unduh aja. Nggak jadi. Oke, ini unduh. Nah, ini penghapus. Ini adalah pilih. Artinya kita bisa menggeser-geser apa yang sudah kita buatkan dalam Google papan kita ini. Ini adalah catatan. Catatan nanti bisa kita lihat. Ini adalah PC, misal. Kita bisa merubah-rubah warna. Yang catatan ini nanti kita bisa lihat di sini memberikan informasi kepada anak didik kita. Kalau mau ini misalnya saya hapus saja atau diduplikasi silahkan tinggal lebih mudah. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus seperti ini. Kemudian ini adalah gambar. Gambar ini adalah kita bisa menampilkan gambar ke dalam papan digital kita. Baik kita bisa mengambil gambar dari komputer kita ataupun dari Google Gambar. Dari kita bisa search ke koneksi internet dari Google Drive ataupun dari Drive bersama, itu lebih mudah lagi. Dari Google Drive, ini contoh Google Drive saya yang memang bisa kita bagikan. Kemudian ini saya batal. Kemudian ini adalah untuk membuat lingkaran. Karena seperti ini, kita bisa geser, duplikasi seperti tadi, atau bisa membulatkan atau seperti ini. Kalau mau hapus, tekan del aja di keyboard. Ini ada pilihan-pilihan warna, ada misalnya untuk yang persegi, kemudian ada juga yang ada banyak pilihan lah seperti ini. Shape ini sebenarnya shape, ada tanda panah dan lain-lain sebagainya. Ini. Kemudian ini adalah kotak untuk menulis. Misalnya, tolong perhatikan. Ini sebagai catatan juga. Ini kita bisa geser-geser, terserah mau digeser di mana. Kalau yang ini adalah laser. Laser ini untuk memfokuskan materi yang kita sampaikan. Artinya kita bisa menuliskan, tolong fokus kemari. Sambil menjelaskan kita fokusnya seperti ini. Jadi ini lebih mudah. Oke, itu fiturnya. Baik, saya akan contohkan. Misalnya saya menulis materi tentang pengenalan komputer, atau saya singkat aja PC, seperti ini. Kemudian ini saya contohkan bagaimana menambahkan caranya. Saya ambil gambar komputer. Oke. Nah, saya tambahkan seperti ini. Sebagai ini, kemudian saya tambahkan satu gambar lagi. Misalnya adalah ini. Oke, nah seperti ini. Nah, artinya ketika kita sudah punya gambar seperti ini, maka kita bisa mengerahkan atau menjelaskan kepada anak didik kita. Saya seperti contoh. Materi topik kita hari ini adalah pengenalan PC atau pengenalan komputer. Perhatikan di sini gambarnya adalah bla 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 bla. Ini adalah komputer, ini adalah CPU, ini mouse, ini keyboard, ini monitor, dan bla bla bla. Nah, kita bisa menuliskannya nanti. Misalnya ini adalah mouse. Seperti ini. Atau misalnya kita menulis dengan warna yang lain. Ini adalah monitor. Kita bisa menuliskannya dengan mudah. Monitor. Ini saya menggunakan mouse jadi agak sedikit repot. Mudahnya pakai touchscreen. Dan kita bisa memberikan misalnya stick note. Stick note misalnya ini sistem kerja komputer. Saya warna biru seperti ini atau warna oranye. Kita simpan. Oke, kita bisa geser kembali. Ini sistem kerja komputer. Atau misalnya kita bisa memberikan tanda panah. Tanda panah misalnya seperti ini. Kita bisa geser. Nah, ini adalah alat komputer. Kita berikan ini perangkat komputer. Kita simpan misalnya dengan warna lain. Simpan. Nah, ini kita bisa memberikan catatan-catatan seperti ini. Nah, mudah sekali. Selesai misalnya kita ini kalau mau hapus silahkan ada hapus dan ada tulisan-tulisan lain. Kita bisa menjelaskan ini adalah perangkat komputer. Ini siswanya langsung melihat apa yang kita jelaskan dalam pemaparan materi kita. Kalau mau selesai topik pertama misalnya sudah selesai, kita bisa bergeser ke topik papan kedua atau papan ketiga dan selanjutnya. Oke, apabila sudah selesai, misalnya kita sudah selesai ini memberikan materi, kita ini bisa langsung apa namanya?
mendownload dokumen kita ini. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Saya okekan saja. Kemudian apabila sudah selesai, saya bisa mengganti nama atau simpan atau buat salinan juga bisa atau mengupdate-nya juga bisa. Oke, ketika misalnya sudah selesai, misalnya ini saya bisa bagikan link. Ini untuk membagikan link kepada orang lain. Selesai. Kemudian apabila ini misalnya saya coba reload, ini tidak ada siswa yang bergabung. Kalau ada siswa bergabung nanti akan tampil di sini. Kemudian oke, saya coba back Google Jambox saya. Ini langsung akan tersimpan. Ini saya coba email lain. Dia akan tersimpan di sini pengenalan komputer. Jadi apa yang kita berikan tadi tersimpan, kita bisa download menggunakan PDF seperti ini. Misal saya download PDF, oke, request access. Ini karena kebanyakan ada beberapa email yang di dalam laptop saya. Oke, nah ini yang tersimpan langsung di Google Drive. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang saya buka lagi. Kemudian kita bisa langsung mendownloadnya yang seperti ini tadi sebagai file PDF. Oke, itu sekilas penjelasan tentang Google Jambox. Ya memang ini mungkin akan bermanfaat bagi para tenaga pendidik kita bahwa Google sudah memberikan ini. Coba saya download PDF. Sorry, ini karena kebetulan request access karena saya ada beberapa email yang memang saya setting. Oke, ini sekilas mengenai teori mengenai apa itu Google Jambox dan bagaimana menggunakan Google Jambox pada perkuliahan kita. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa menjadi suatu inspirasi bagi para guru dan tenaga pendidik ataupun dosen tentang bagaimana menggunakan media pembelajaran yang interaktif pada musim pandemi yang mudah-mudahan kita cepat selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri salam saja. Nanti di selanjutnya di lain kesempatan saya akan memberikan topik-topik materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.